Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustazah ingin berbagi kepada teman-teman hari ini. Ustazah ingin menyampaikan terkait dengan perjalanan manusia setelah kematian. Kematian adalah suatu kepastian dan suatu ketetapan. Maka tahapan setelah kematian, persinggahan pertama manusia itu ialah alam barzah atau alam kubur, di mana di alam barzah, di alam kubur itu manusia akan bertemu dengan malaikat Allah. Ketika manusia memasuki alam kubur, manusia akan diberikan pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, bagi manusia yang bisa lulus menjawab beberapa pertanyaan dari kedua malaikat itu tadi, maka manusia itu akan mendapatkan tempat yang nyaman di alam kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Namun sebaliknya, bagi manusia yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tadi, maka mereka akan mendapatkan siksa, tempat yang tidak enak sampai menunggu datangnya hari kiamat. Tahapan berikutnya yaitu hari kebangkitan, di mana malaikat Israfil nanti akan meniupkan 2 kali sangkakala. Tiupan pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil, ketika sangkakala itu ditiup, maka binasalah seluruh makhluk tanpa terkecuali. Setelah itu, tiupan yang kedua adalah tiupan yang untuk membangkitkan seluruh makhluk tadi dari zamannya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Tahapan berikutnya itu tahapan ketiga, yaitu padang mahsyar. Nah, ketika kita tadi sudah dibangkitkan, manusia-manusia dari masa Nabi Adam sampai akhir zaman, maka mereka nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar ialah sebuah tempat yang datar, yang sangat luas. Di sana manusia akan dikumpulkan, akan bersiap-siap untuk menghadapi tahapan berikutnya. Di Yaumil Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk, maka di sana dibukakanlah buku catatan amal baik dan amal buruk manusia. Tidak ada sedikit pun yang lolos. Karena kenapa? Karena sekecil apapun amal perbuatan manusia, itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Nah, setelah itu kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu Yaumil Hisab. Nah, setelah tadi dibukakan ya buku catatan amal, terus itu dihitung yang mana yang lebih banyak, terus itu ditimbang yang mana yang lebih berat, maka amal yang baik atau amal yang buruk itu nanti akan dihisab, akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Setelah itu kita akan ke tahap berikutnya, yaitu tahapan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang amal kebaikannya banyak, maka dia akan sangat mudah sekali melintasi atau melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Dia akan melewatinya dengan tenang karena amal kebaikannya yang banyak. Namun sebaliknya, bagi manusia yang amal keburukannya banyak, maka
teramat sulit bagi dia untuk melintasi jembatan ini. Jadi bagi orang yang amal keburukannya itu banyak, jembatan Shiratal Mustaqim ini digambarkan seperti apa? Seperti sehelai rambut dipotong 7 lembar. Terus tajamnya seperti melebihi tajamnya samurai jembatannya tadi. Maka sungguh teramat sulit bagi orang-orang yang banyak dosanya, bagi orang-orang yang banyak keburukannya untuk melintasi itu. Maka ya sudah terlihat ketika mereka tidak mampu melintasinya, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka. Jadi teman-teman, itulah beberapa tahapan ketika manusia setelah menghadapi kematian. Maka teman-teman, pesan Ustazah, jangan meremehkan amal perbuatan apapun. Karena apa? Karena jika kita meremehkan amal perbuatan apapun, baik itu amal perbuatan buruk atau amal perbuatan baik, ingat, setiap amal perbuatan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Itu saja yang ingin Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.